Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Selumita dari kelas manajemen 2D akan menjelaskan mengenai manajemen kas. Jadi, apa itu manajemen kas? Manajemen kas merupakan suatu proses pengumpulan dan pengaturan kas perusahaan. Manajemen kas ini merupakan kunci dalam menjaga stabilitas dan solvabilitas atau kesanggupan untuk membayar utang perusahaan. Manajemen kas ini akan berhasil jika bisa menghindari lilitan hutang, meningkatkan tingkat pengumpulan kas, memilih investasi jangka pendek yang sesuai, dan menambah jumlah kas pada perusahaan untuk meningkatkan posisi kas dan profit perusahaan. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen kas. Pada dasarnya tujuan manajemen kas adalah untuk meminimalisir resiko dana yang dapat terjadi. Dengan adanya manajemen kas diharapkan agar terjadi keseimbangan kas tidak kurang ataupun berlebih. Ada dua resiko yang dapat terjadi. Yang pertama, jika terlalu sedikit kas yang diinvestasikan, kemungkinan akan kekurangan dana di masa mendatang. Dan yang kedua, jika terlalu banyak kas yang diinvestasikan, takut terjadi cash insolvency. Terdapat dua target manajemen kas. Yang pertama yaitu likuiditas, atau manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Yang kedua, earning atau siap pengeluaran perusahaan harus ditunjukkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran yang dilakukan secara ekonomis. Selanjutnya, sumber manajemen kas. Yang pertama, hasil transaksi perdagangan termasuk piutang. Yang kedua, penjualan aktiva. Yang ketiga, tanda bukti terhadap hutang seperti wesel, obligasi maupun hutang bank. Yang keempat, adanya tambahan modal dari pemilik perusahaan. Yang kelima, perolehan kas dari bagian saham, pembayaran sewa, hadiah ataupun pajak periode sebelumnya. Dan yang terakhir adalah pendapatan dari luar usaha seperti bunga. Motif manajemen kas. Yang pertama, motif transaksi. Perusahaan perlu uang tunai untuk membiayai kegiatan sehari-hari perusahaan seperti membayar gaji atau upah. Yang kedua, motif berjaga-jaga ditujukan jikalau tersedia keperluan yang tidak terduga. Yang ketiga, motif spekulasi untuk menyita keuntungan kecuali tersedia kesempatan. Dan yang terakhir, motif compensation balance. Pada dasarnya, motif ini berkaitan dengan keterpaksaan sebuah perusahaan meminjam sejumlah uang terhadap bank. Selanjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi manajemen kas. Yang pertama, faktor penyebab bertambahnya kas, mulai dari investasi, hutang dari luar perusahaan, piutang, penyusutan, penjualan kas, dan juga penjualan aktiva tetap. Yang kedua, faktor penyebab berkurangnya kas, mulai dari buyback saham, pemenuhan kewajiban seperti hutang dan bunga, pembayaran dividen, kegiatan operasional, pembelian aktiva tetap, dan juga pembayaran hutang perdagangan. Aspek manajemen kas. Yang pertama, administrasi kas harian, yaitu administrasi penerimaan dan pengeluaran kas yang akan dijadikan sebagai laporan kas yang baru. Informasi ini berguna untuk perusahaan dalam melakukan pencatatan dan perbandingan penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Yang kedua yaitu budget kas. Budget kas itu sangat dibutuhkan dalam menganalisa kegiatan supaya terjadi lebih baik dan sesuai dengan target perusahaan.